Selamat pagi pemirsa Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda dengan berita-berita terkini. Pagi ini cukup spesial, hari ini kami hadir di Gedung Nusantara Kompleks DPR, MPR, DPD RI Senayan, Jakarta. Kami akan membawa Anda ke perhelatan penting pelantikan DPR, MPR, DPD RI periode 2024-2029. Momen bersejarah yang menentukan arah kebijakan bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Pelantikan anggota DPR RI ini digelar dalam sidang paripurna DPR, MPR, DPD RI di Gedung Kura-Kura Senayan, Jakarta pada 1 Oktober 2024. Anggota DPR RI periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Selasa siang. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 155P 2024. Syarifuddin selaku Ketua Mahkamah Agung memandu jalannya pembacaan sumpah dan janji para anggota Dewan. Usai melakukan sumpah, para anggota DPR RI periode 2024-2029 ini melakukan penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis. Acara pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan memori dari pimpinan DPR RI yang lama ke pimpinan DPR RI sementara yang juga dilakukan oleh lembaga DPR RI, DAP MPR RI. Pada periode kali ini jumlah anggota DPR RI bertambah dari sebelumnya 575 anggota menjadi 580 anggota. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran provinsi di wilayah Papua. Sementara itu, jumlah fraksi di DPR justru berkurang. Dari semua berjumlah 9, kini tersisa 8 fraksi karena Partai P3 tak mampu lolos ambang batas untuk masuk ke parlemen periode 2024-2029. 8 fraksi yang ada saat ini adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PAN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu sebelah kiri, sedangkan Prabowo keluar dari sisi mobil sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024 di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya kompak mengenakan jas, di mana Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sementara Prabowo mengenakan jas berwarna hitam. Selanjutnya mereka secara bersama-sama masuk ke dalam gedung Kura-Kura. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Edi Baskoro Yudhoyono yang sering disapa Ibas hadir dalam pelantikan DPR, MPR, DPD RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Edi Baskoro Yudhoyono yang sering disapa Ibas hadir dalam pelantikan MPR, DPR, DPD RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ibas mengucapkan syukur telah dilantik kembali sebagai anggota DPR RI. Ibas juga menyampaikan harapannya agar anggota DPR RI yang dilantik, termasuk dari fraksi Partai Demokrat, dapat menjadi wakil rakyat yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Lebih lanjut, Ibas menekankan pentingnya kerjasama di antara para anggota DPR dan MPR yang baru terpilih. Dirinya berharap semua pihak dapat bersinergi mendukung pemerintahan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Terus memberikan komitmen dan kepercayaan rakyat yang tinggi, berbuat, memperjuangkan, menjadi telinga, mendengarkan, dan memastikan agar
harapan, aspirasi, dan program-program yang selalu diinginkan rakyat dapat benar-benar dirasakan. Tentu tidak mudah menjadi wakil rakyat, tentu tidak mudah dengan ekspektasi yang tinggi. Masyarakat tentu menginginkan segala sesuatu datang dengan cepat, datang dengan instan. Tapi kami yakin dengan proses kebersamaan, dengan proses yang berkelanjutan, wakil rakyat dengan konsisten pun dapat melakukan hal-hal yang positif, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, dan senantiasa berpihak kepada rakyatnya. Kami juga terus memberikan dukungan kepada proses transisi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Prabowo berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat, selayaknya seperti apa yang akan kita lakukan hari ini. Politikus Partai Golkar Atalia Praratya menjadi salah satu anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober 2024. Atalia terlihat datang bersama suaminya, calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Politikus Partai Golkar, Atalia Praratya, menjadi salah satu anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024. Atalia terlihat datang ke DPR bersama suaminya, calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Atalia terlihat mengenakan pakaian khas Jawa Barat, yaitu kebaya bernuansa hitam serta selendang dan hijab berwarna kuning. Sementara Ridwan Kamil terlihat mengenakan jas hitam dan peci, RK dan Atalia terlihat membawa anak mereka, Arkana, ke gedung DPR. Ya, hari ini saya sebagai suami siaga mendampingi sebagai ketua Dharma Pria. Mudah-mudahan keterwakilan perempuan di DPR makin lama makin tinggi. Salah satunya kan diwakili oleh Ibu Atalia ya, peraih suara terbanyak di Dapil Bandung Cimahi. Istri saya, beliau memilih di Komisi 8 di bidang sosial, kebencanaan, di bidang perempuan dan perlindungan anak sesuai passionnya, dan saya meyakini insya Allah beliau amanah dan sesuai dengan minatnya akan memberikan sumbangsi luar biasa ke negara melalui aktivitas, melalui legislasi dan lain-lain. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Theo, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Dede Yusuf mengungkapkan jelang momen pelantikan kali ini dirinya mengajak sang istri dan tim suksesnya sebagai penyemangat. Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 Dede Yusuf mengungkapkan, jelang momen pelantikan kali ini, dirinya mengajak sang istri dan tim suksesnya sebagai penyemangat. Dede yang juga menjabat di Komisi 10 DPR periode 2019-2024, dirinya mengaku berharap dirinya dapat berada di komisi yang sama, yakni membidangi pendidikan dan pariwisata tersebut. Sebagai informasi, sebanyak 580 anggota DPR RI dan 153 anggota DPD RI terpilih berdasarkan surat keputusan KPU RI tentang hasil pemilu legislatif 2024 untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini digelar di gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Kemarin kita masih paripurna, jadi pada dasarnya ini hampir sama seperti kegiatan paripurna, tetapi yang jelas hari ini istri saya datang dan tim sukses saya juga datang ke sini. Jadi ya tentu persiapannya baca-baca doa aja, semoga semuanya lancar. Gimana? Kalau saya sendiri sebetulnya masih cinta dengan Komisi 10 ya, artinya ada Komisi Pendidikan, Pariwisata, mudah-mudahan ditempatkan di sana. Pemandangan unik terjadi saat pelantikan anggota DPR terpilih 2024-2029. Calon anggota DPR Dapil Jawa Tengah II, Jamaluddin Malik tampil berbeda dengan menggunakan kostum ala superhero Ultraman. Pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 berlangsung di gedung DPR MPR Selasa siang ini. Salah satu yang menarik justru diperlihatkan oleh calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, Jamaluddin Malik. Calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah II ini tampil nyentrik dengan menggunakan kostum Ultraman. Menurut Jamaluddin, ia memang sengaja menggunakan kostum superhero ini karena Ultraman merupakan salah satu tokoh pahlawan fiksi yang mampu membasmi kejahatan. Pada saat melakukan kampanye sebelumnya, Jamaluddin memang kerap menggunakan kostum Ultraman kala menemui warga. Selain kostum,
Jamaluddin juga selalu menampilkan poster atau balihonya dengan menggunakan kostum Ultraman. Bahkan ia sempat dijuluki Ultraman gemuk oleh para warga. Jamaluddin sendiri sempat memamerkan beberapa pose gerakan khas Ultraman sebelum memasuki ruangan pelantikan. Usai jeda berikut ini, kami akan sajikan wawancara eksklusif bersama anggota Dewan terpilih Herman Hoiron. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, masih dari Gedung Nusantara 2, Kompleks DPR, MPR, DPD RI Senayan, Jakarta Pusat. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Herman Hoiron. Bapak selamat atas pelantikan pada hari ini, dan ini kali keempat ya Pak? Ya, alhamdulillah hari ini saya dilantik kembali. Mengucapkan sumpah dan janji untuk yang keempat kalinya. Oleh karenanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu masih diberikan amanah sampai hari ini, dan tentu saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih saya, yang alhamdulillah dari pemilu ke pemilu suara saya naik terus. Jadi ya, dari mulai periode pertama sampai hari ini, alhamdulillah naik terus. Dalam pemikiran saya berarti ada kepercayaan rakyat. Betul. Dan saya tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan rakyat untuk masa-masa ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan tentu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, mungkin apa saja nih prioritas utama yang ingin diperjuangkan selama masa jabatan periode 2024-2029 ini? Mungkin ada sesuatu yang baru dari periode sebelumnya? Ya. Saya lihat dari setiap kali saya kunjungan ke masyarakat, karena tentu yang harus kita sampaikan dalam persoalan apa sih sebetulnya keinginan dan harapan ke depan, ini harus didasarkan kepada apa yang perjalanan ke belakang kita tahu, kita lihat, kita dengar, gitu ya. Dan saya banyak sekali mendengar bahwa masyarakat sekarang yang penting adalah bagaimana ekonominya meningkat. Ada pendapatan setiap hari. Kalau yang belum sejahtera ingin naik kelas, kehidupannya lebih sejahtera. Kalau ada UMKM yang skalanya mikro ingin naik skalanya menjadi lebih besar lagi. Kalau ada yang skalanya menengah ingin naik menjadi skala yang lebih besar lagi. Artinya bahwa ada harapan besar masyarakat di bidang ekonomi. Karena ini kan menjadi fondasi kehidupan. Ekonomi adalah menjadi kehidupan, fondasi kehidupan di masyarakat. Oleh karenanya ini yang penting ke depan harus betul-betul ditelateni. Menjadi persoalan tersendiri bagi DPR untuk mendorong agar target-target membuka lapangan pekerjaan, membuka atau meningkatkan investasi, menggait investasi ke wilayah-wilayah daerah-daerah yang tentu ini tidak hanya berbasiskan terhadap sumber daya alam, ini harus ya ada cara bagaimana bisa menjadi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya bisa menopang terhadap daya beli, yang pada akhirnya bisa menjadi pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu prioritas utama menurut saya itu adalah faktor ekonomi. Yang kedua yang harus menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Masih banyak sarana-sarana sekolah yang tentu harus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi kualitas bangunan, kualitas pengajaran, kualitas kurikulum itu harus ditingkatkan. Ada juga jalan-jalan desa, jalan-jalan kampung, jalan usaha tani, jalan usaha budidaya, jalan usaha nelayan yang sampai saat ini pun tentu masih harus mendapatkan perhatian khusus. Penting bahwa di wilayah-wilayah yang masyarakatnya ini menjadi penopang kehidupannya, di wilayah pertanian, di wilayah perikanan, di wilayah kelautan, di tempat orang berbudidaya, ini harus dibangun akses jalan yang memadai untuk mendorong ataupun mendukung terhadap usahanya. Nah, yang ketiga menurut saya di aspek hukum gitu ya. Ini betul-betul hukum harus menjadi panglima untuk bisa menjaga agar rakyat tetap bisa merasakan rasa keadilannya.
Dan tentu untuk sampai kepada rasa keadilan membutuhkan berbagai peraturan perundangan yang cukup. Sehingga betul-betul hukum menjadi panglima dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menegakkan keadilan. Yang terakhir, menurut saya prioritas ke depan adalah bagaimana menggali sumber daya alam yang saat ini belum secara optimal. Misalkan 2/3 kawasan kita ini laut gitu. Nah, kalau 2/3 kawasan laut sejatinya adalah pendapatan negara 2/3-nya adalah dari laut. Nah, dengan cara apa? Ya tentu banyak sumber daya alam yang belum dieksploitasi secara optimal. Ini yang harus dioptimalkan. Dan kalau ada sumber daya lainnya yang bisa digali dari sektor ini, tentu harus dimulai dengan kajian-kajian yang lebih komprehensif, dengan studi-studi yang tentu bisa menjaga keberlanjutannya. Karena bagaimanapun kita harus menjaga keberlanjutan dalam berbagai pola pembangunan bangsa kita. Jadi prioritas utamanya bukan hanya pemerataan gitu ya, tapi pengoptimalan dari otomatis pemerataan kalau dalam perjalanan waktu bahwa kita sudah bisa menembus wilayah-wilayah tadi, pembangunan infrastrukturnya dijalankan ke wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita mampu untuk juga meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan. Ya ini kan pasti akan merata gitu. Nah, selanjutnya bagaimana justru negara memperkuat sumber pendapatan tadi dari kawasan atau wilayah atau sumber daya alam yang sampai saat ini belum digali secara optimal. Oh, baik, dalam periode sebelumnya gitu, Pak Herman kan dikenal aktif di Komisi 4 ya, itu membidangi pertanian, kelautan, kehutanan dan pangan gitu. Apakah setelah ini akan melanjutkan fokus-fokus isu tersebut atau ingin menekuni bidang lain mungkin? Nah, ini kan ada perubahan portofolio. Dulu ada namanya Undang-Undang Kementerian Negara dan Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Negara, Undang-Undang Kementerian dan Lembaga Negara. Ini kan berubah sejalan dengan ada perubahan undang-undang. Tidak dibatasi lagi terhadap berapa portofolio kementerian yang bisa dibentuk atau portofolio yang bisa diwujudkan di dalam pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Artinya bahwa Pak Prabowo punya keleluasaan untuk membentuk jumlah kementerian, akan punya keleluasaan untuk membuat kementerian-kementerian baru ataupun memecah kementerian yang saat ini menjadi kementerian-kementerian baru. Nah, kalau portofolionya di pemerintahan berubah, dipastikan bahwa juga akan ada perubahan komisi-komisi, alat kelengkapan dewan di DPR, gitu ya. Jadi kalau mungkin ya yang sekarang info kita dapatkan bahwa kementerian yang dulunya 34 menjadi 44, berarti ada penambahan 10 portofolio kementerian. Nah, ini yang harus juga disesuaikan dengan pembagian atas kelompok portofolio di alat kelengkapan dewan di DPR. Yang sekarang 11 komisi bisa saja berubah menjadi 12 komisi atau 13 komisi. Nah, kalau ada perubahan 12-13 komisi, berarti ada peninjauan ulang terhadap kelompok-kelompok portofolio yang nanti akan menjadi mitra kerja di komisi-komisi di DPR. Nah, kalau ini terjadi, hari ini kalau ditanya mau di komisi berapa, ya kita tunggu. Melihat kepastian dulu terhadap pembentukan kementerian dan lembaga di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Sehingga nanti DPR akan menyelaraskan kelompok AKD-nya berdasarkan kelompok portofolio yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu yang penting kan secara esensi atau secara substansi bahwa pendekatan ke depan yang paling penting menurut saya dan ini menjadi harapan saya adalah pendekatan pada bidang-bidang ekonomi dan infrastruktur. Karena ini yang akan menjadi penggerak ekonomi, infrastruktur akan menjadi penggerak ekonomi. Kalau ekonominya bergerak, tentu juga akan menjadi faktor peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Mungkin
mungkin dari Bapak sendiri bagaimana melihat program-program pemerintahan Prabowo Gibran? Saya sudah mendalami apa yang menjadi program utama Pak Prabowo, terutama yang sudah tercantum di dalam Astacita. Semuanya rasional dan ini bisa dicapai selama bahwa kita bisa bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena bagaimanapun pada setiap program dibutuhkan anggaran. Nah, anggaran sendiri kan juga terbagi seperti pengalaman periode kebelakang inilah. Bagaimana sistem penganggaran ini juga berbagi dengan sektor-sektor lainnya. Sehingga kemungkinan tidak bisa akan menuju kepada satu sasaran tertentu. Tetapi akan ada pembagian sistem penganggaran. Namun, menurut saya bisa dibedakan dengan program-program unggulan. Misalkan program makan bergizi gratis yang jumlahnya kurang lebih sekitar 92,8 juta yang akan menjadi sasaran dan target dari program ini. Program ini akan menjadi stimulus. Program ini akan menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan berbagai sektor di dalamnya. Karena apa? Ada stimulus, ya. Akan meningkatkan sektor pangan lokal, akan meningkatkan UMKM di wilayah-wilayah di daerah-daerah, akan meningkatkan koperasi di daerah-daerah, akan menumbuhkan ekonomi baru, akan menjadi penggerak terhadap perekonomian di wilayah. Nah, program ini tentu tujuan utamanya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anak-anak bangsa. Namun tentu efek dominonya sangat kuat sekali, bahwa di sebuah daerah akan terjadi permintaan terhadap berbagai komoditas yang itu akan menjadi komoditas yang dibutuhkan dalam program makan bergizi gratis. Tentu ini akan menjadi daya tarik ekonomi baru. Nah, orang akan menyiapkan kebutuhan beras misalkan. Kalau kita akan diversifikasi dari beras bisa dikonversi ke pangan-pangan lokal, gitu ya. Nah, kita juga bisa meningkatkan eksploitasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi pangannya. Misalkan yang selama ini kita terlalu berat kebutuhan terhadap daging sapi, bisa dikonversi dengan kebutuhan dengan ikan. Karena apa? Uangnya ada, programnya ada, gitu. Kalau uang dan programnya ada, maka tinggal kita bagaimana kesempatan emas ini dijadikan terhadap target-target sasaran sektor-sektor lainnya. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, tentu sekali lagi program utama Pak Prabowo ini sangat baik untuk berbagai aspek dan sektoralnya. Ya, bisa meningkatkan perekonomian, bisa menumbuhkan ekonomi baru di daerah, bisa meningkatkan gizi dan nutrisi, bisa menumbuhkan ekonomi baru, bisa menumbuhkan kreativitas baru. Ini karena ada program dan uangnya. Selain tentu program-program lainnya, meningkatkan pendidikan, kesehatan, melanjutkan infrastruktur, pangan, kemudian kedaulatan pangan, energi dan air, yang pada akhirnya semua itu adalah menuju kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi optimis ya untuk bersinergitas dengan program-program Prabowo dan Gibran. Wajib menurut saya. Kalau kita punya sasaran target utama adalah Indonesia Emas 2045, maka mari kita jadikan saat ini adalah sebagai sasaran antara. Dengan kita memperkuat posisi eksekutif dan legislatif, memperkuat dari sisi penganggaran, memperkuat dari sisi pengawasan, dan memperkuat dari sisi anggarannya. Sehingga kalau ini fondasi saat ini kita perkuat dan kemudian bisa dikawal oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki kemampuan, yang memiliki manajemen yang kuat, menurut saya bukan hal yang mustahil. Betul-betul kita dapat mewujudkan 2045 sebagai target Indonesia Emas. Namun saya kira dalam menuju ke arah Indonesia Emas 2045
juga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Baik. Bapak Herman, mungkin ada harapan atau pesan khusus untuk masyarakat Indonesia terkait peran Bapak sebagai wakil rakyat? Hari ini sudah dilantik, saya kira baik anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota MPR RI sudah dilantik, sudah diambil sumpah dan janjinya, dan masyarakat saya kira sebagai pemilik suara yang selama ini juga memberikan suaranya kepada para anggota DPR, DPD, dan MPR ini juga ya saya kira harus memiliki rasa optimisme bahwa wakil-wakil rakyat dapat bisa menjalankan amanah rakyatnya dengan baik. Wakil-wakil rakyat akan aspiratif, akan bisa mendengar harapan dan keinginan para rakyat yang diwakilinya. Dan doakan kami dapat bekerja dengan baik. Dan satu hal saya kira sebagai wakil rakyat, tentu sejatinya wakil rakyat harus punya dasar-dasar idealisme. Harus dibingkai dalam setiap langkah dan kegiatan kita. Dalam setiap langkah dan aktivitas kita harus dibingkai oleh jiwa idealisme. Sehingga kepentingan rakyat akan didahulukan daripada kepentingan-kepentingan lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Hairon dan selamat bertugas untuk periode 2024-2029 ini. Semoga bisa mengemban amanah dan berkontribusi positif begitu ya. Insya untuk Allah. kemajuan Indonesia. Nah, pemirsa Berita Nasional TV jangan kemana-mana karena akan ada wawancara-wawancara eksklusif lainnya dengan para anggota Dewan. Terima kasih dan sampai jumpa.